Dalam seri yang ke-700 ini, didukung oleh para pemain, Ucok Lubis sebagai Layang Samba, Api Burhan sebagai Wong Agung, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Sunario sebagai Arya Tada, Edi Dosa sebagai Prabu Jaya Negara, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aku juga sudah ingin bermain-main, Bapak Tua. Aku setuju pendapatmu, bahwa kita tidak perlu banyak membuang waktu. Ayolah, kita segera mulai permainan ini. Aku sudah tidak sabar ingin menghantammu dengan ajian andalanku, Aji Tapak Wisa. Apa kau bilang? Aji Tapak Wisa? Iya. Aku seperti pernah dengar jenis pukulan itu. Dulu, ketika aku baru saja turun dari Gunung Bromo, pernah ku dengar ajian yang kau sebutkan itu. Tapi siapa pemiliknya, aku sudah lupa sama sekali. Bapak Tua, kiranya bukan waktunya lagi mengingat-ingat masa lalu. Bagiku masa lalu adalah masa yang kelabu. Bagiku masa lalu adalah masa yang kelabu. Masa yang tidak perlu dibawa-bawa lagi. Aku ingin hidup untuk masa depan, bukan masa lalu. Tetapi seseorang terbentuk karena masa lalu, Cap Bagus. Masa lalu adalah ancakan seseorang dalam meniti hari-harinya. Kau tak bisa ingkar dari masa lalumu, Cap Bagus. Sekali lagi, Bapak Tua. Ku minta jangan singgung-singgung tentang masa lalu. Masa itu sudah kukubur dalam-dalam. Jangan coba-coba membongkar kuburan masa laluku. Aku tidak suka. Paham? Walah. Rupanya kau cepat sekali naik darah, Cap Bagus. Aku jadi ingat seorang muridku yang berdarah panas dan berhati dingin. Sebenarnya dia dulu murid kesayanganku. Dia pernah... Tutup mulutmu, Bapak Tua. Marilah kita mulai permainan ini. Bagaimana, Tuan? Apakah sudah bisa kita mulai? Aku sudah menunggu sejak tadi, anak muda. Bagus. Wong Agung terhenyak. Serangan pemuda itu cepat dan terengginas. Wong Agung berkelit, tapi belum lagi kuda-kudanya dalam posisi benar. Gajah Mada telah menerjang hebat dan cepat. Tak pelak lagi, dada Wong Agung terhantam telak. Wong Agung terlempar beberapa tombak. Tubuhnya terjerembab ke atas semak-semak. Dia berusaha bangkit kembali, tersuruk-suruk. Wong Agung mengatur nafas sejenak, namun batu-batu kecilnya masih mengganggu. Sepertinya orang yang berhasil memukul dadaku itu adalah orang bertopeng kayu yang pernah kutemui mengintai rumah Rakuti. Siapa sebenarnya dia ini? Cukup tangguh juga rupanya. Baru sekarang dia keluarkan kemampuan yang sesungguhnya. Dulu ketika berhadapan denganku, dia tidak bersungguh-sungguh. Kalau begitu aku pun tidak boleh ayal-ayalan. Akan ku hantam dia dengan pukulan Aji Segoro Geni. Kini Wong Agung telah berdiri dengan sempurna. Kedua tangannya terangkat ke atas, seraya memutar-mutar, sedang kakinya mengkais-kais tanah. Orang tua itu ternyata tengah menyiapkan Aji Segara Geninya.
Melihat kelakuan aneh lawannya, sang pemuda misterius langsung mengambil ancang-ancang pula. Dia tahu bahwa orang tua di hadapannya sedang menyiapkan ajian andalannya. Sementara itu, bekal Gajah Mada bersiap-siap pula menghadapi pukulan Aji Segara Geni yang pasti akan ditujukan ke arah dirinya. Siro Ratu Ning Geni, Siro angwasaning Ratu Ning Geni, langit iro, langit geni, jagat iro, jagat geni, segoro niro, segoro geni, siro Ratu Ning Geni, siro angwasani Ratu Ning Geni, langit iro. Bergetar suara orang tua itu membacakan mantra-mantranya. Wajahnya menegang, bibirnya bergetar. Tak lama kemudian dari ubun-ubunnya keluar asap. Udara di sekitar menjadi panas. Pohon-pohon meranggas. Hawa panas semakin membakar pori-pori. Sang pemuda tahu bahwa sebentar lagi pasti terjadi suatu kejadian yang luar biasa. Oleh sebab itu, dia bersiap mengeluarkan ajian andalannya pula. Bekal Gajah Mada sadar bahwa dirinya akan dijadikan tumpuan sasaran. Dan sebentar kemudian, Aji Segoro Geni, Aji Tabak Wisa. benturan keras terjadi, cepat dan sulit diikuti oleh mata. Dua tubuh terlontar jauh. Sang pemuda serentak bangkit kembali dan bersiap, sementara Wong Agung berdiri terhuyung-huyung. Namun belum lagi sempurna benar berdirinya, tiba-tiba saja bekal Gajah Mada melesat cepat dan... Wong Agung terkapar, dadanya terhantam telah pukulan Gajah Mada. Orang tua Guru Rakuti itu muntah darah, wajahnya pucat pasi kebiru-biruan, tubuhnya mengejat-ngejat, darah segar terus keluar dari mulutnya, lalu juga dari kedua telinganya dan hidungnya. Dan sebentar kemudian, tubuh itu kaku tak bergeming. Wong Agung binasa. Terima kasih atas bantuanmu, anak muda. Saya pun berterima kasih kepada Tuan. Pukulan Tuan luar biasa dahsyatnya. Tidak. Justru pukulanmu yang melumpuhkan perlawanannya. Aku hanya sekedar menggedor dadanya. Jujur saja saya katakan, Tuan sungguh mengagumkan. Apakah saya boleh mengenal nama Tuan? Namaku Gajah Mada. Berasal dari kota Raja Majapahit. Sepertinya saya pernah mendengar nama Tuan. Tidak. Aku orang biasa saja. Namaku tak patut untuk dikenal. Lalu siapa kau, anak muda? Nama saya Layang Samba. Layang Samba. Dari mana asalmu dan hendak kemana tujuanmu? Saya lebih tepat dikatakan sebagai pengembara, Tuan. Berjalan tanpa tujuan yang pasti, mengikuti gerak langkah kaki. Kadang saya ingin berkunjung ke kota Raja Majapahit, yang dikatakan kebanyakan orang sebagai tempat yang menyimpan segala kemungkinan. Kota yang ramai dan penuh dengan aneka tontonan. Ya, barangkali Tuan bersedia berjalan bersama saya menuju kota Raja Majapahit. Kota Raja Majapahit sekarang ini sedang dilanda kekacauan. Kaum pemberontak menguasai keadaan. Kaum pemberontak? Iya. Siapa mereka dan dari mana mereka, Tuan? Mereka berasal dari kalangan orang dalam sendiri.
Pemimpinnya adalah Rakuti. Dan yang baru saja kita bunuh adalah gurunya. Oh, jadi kita baru saja membunuh gurunya Rakuti, pimpinan pemberontak itu, Tuan? Iya, benar anak muda. Lalu apa tujuanmu ke Majapahit? Ya, semula saya berniat ingin menjadi prajurit Majapahit. Tapi kalau keadaannya kacau seperti itu, apalah artinya saya ke Majapahit, Tuan? Di mana tempat tinggalmu? Saya tidak punya tempat tinggal. Kalau begitu, bersediakah kau kuangkat menjadi prajurit Majapahit? Oh, siapakah Tuan sebenarnya? Pangkatku hanya seorang bekal. Tetapi keadaan memaksaku untuk menyelamatkan Gusti Prabu Jayanegara. Dan sekarang, beliau mengangkatku sebagai pimpinan pasukan penyelamat raja. Oh, jadi benarkah yang saya hadapi ini adalah bekal Gajah Mada? Oh, Tuan bekal Gajah Mada. Bangkitlah anak muda. Berdirilah. Tak layak kau berlutut di depanku seperti itu. Aku ini bukanlah raja. Berikanlah sembah sujudmu ke hadapan Gusti Prabu Jayanegara. Sebentar lagi kau akan kubawa menghadap beliau. Terima kasih. Terima kasih Tuan bekal Gajah Mada. Ayolah, bangunlah dari berlutut. Mari kita ke desa Bedandar. Gusti Prabu berada di sana. Terima kasih. Terima kasih. Mari Tuan bekal. Mari. Malam itu juga, bekal Gajah Mada mengajak pemuda bernama Layang Samba kembali ke desa Bedandar. Sepanjang jalan, sang pemuda menanyakan apa saja yang pernah didengarnya tentang Majapahit. Mereka berjalan beriringan, menembus hutan tarik. Hingga pagi tiba, mereka sampai di tepi batas desa Bedandar. Gajah Mada menghentikan langkahnya sejenak, seraya memandang pemandangan alam pedesaan. Layang Samba, itulah desa Bedandar. Tengoklah ke sekelilingnya. Sawah-sawah dan ladang terhampar indah dan subur. Indah sekali pemandangan alam desa Bedandar, Paman Mada. Menurut penduduknya, kesuburan itu berkat rawuhnya Gusti Prabu ke desa mereka. Barangkali ada benarnya, Paman. Kedatangan Gusti Prabu membawa berkat dari Dewata bagi desa yang disinggahinya. Gusti Prabu tinggal di Pondok Kibuyut, kepala desa. Kau nanti akan kubawa ke sana menghadap beliau. Aku yakin beliau berkenan menerimamu menjadi prajurit Majapahit. Nanti, kalau keadaan sudah kembali normal, soal ini akan kubereskan. Terima kasih, Paman. Lalu kapan rencananya untuk kembali masuk ke Majapahit, Paman? Orang muda memang selalu tidak sabar. Maaf, Paman. Karena saya sudah tidak tahan melihat para pemberontak itu merajalela di kota raja. Sesuai dengan penuturan Paman, para pemberontak di bawah pimpinan Rakuti berhasil menguasai Majapahit dan bahkan mampu membuat Gusti Prabu lengser dari istana. Ini menjadikan saya ingin bertemu dan berhadapan dengan orang yang bernama Rakuti. Sabarlah. Saatnya pasti tiba, kita akan memasuki Majapahit. Yang penting bagi kita sekarang ini adalah persiapan yang matang. Rakuti memiliki pasukan yang cukup kuat dan berjumlah besar. Kita tidak boleh sembrono menghadapi mereka. Sudahlah. Nanti kita bicarakan lebih lanjut bersama Gusti Prabu. Mari Layang Samba, kita lanjutkan perjalanan kita. Mari, Paman. Keduanya lalu meneruskan langkahnya menuju desa Bedandar yang sudah ada di depan mata. Layang Samba girang karena diterima menjadi prajurit Majapahit. Lebih dari itu, dia senang karena akan dihadapkan langsung pada Gusti Prabu Jayanegara. Pagi itu, sehabis santap pagi, Gusti Prabu Jayanegara tengah berbincang-bincang dengan Patih Aryatada. Di sana tampak pula kuda Parasuta dan Rakai Warak serta Rakai Kembar. Pembicaraan menyangkut masalah ulah keprajuritan yang selama ini diberikan kepada para pemuda desa. Tak lama kemudian, bekal Gajah Mada muncul bersama pemuda Layang Samba. Oh, Paman Mada. Siapa pemuda yang datang bersama Paman itu? Ampun, Gusti Prabu. Sebelumnya hamba mohon ampun karena datang terlambat dalam pertemuan ini. Tidak apa, Paman.
Coba jelaskan. Hamba baru saja selesai meronda ke sekeliling wilayah desa Bedander dan sekitarnya. Tengah malam tadi, hamba menjumpai sekelompok orang tengah bertarung. Rupanya mereka itu orang-orangnya Rakuti yang dipimpin oleh Wong Agung. Mungkin mereka bermaksud akan memasuki wilayah Bedander ini, Gusti. Tetapi terhambat oleh hadirnya pemuda ini. Melihat pemuda ini dikeroyok dan menimbang bahwa mereka hampir memasuki wilayah Bedander, maka kami terjun ke arena pertarungan, membantu pemuda di samping hamba ini. Dan akhirnya, Wong Agung berhasil kami binasakan. Lalu 3 prajuritnya juga tewas. Sedang 1 prajurit lagi berhasil melarikan diri. Adimada, prajurit yang melarikan diri itu apakah tidak membahayakan kita? Dia bisa melaporkan peristiwa itu pada Rakuti. Dan kemungkinan Rakuti marah besar, lalu akan mengirimkan pasukannya ke daerah ini. Iya, benar, Kakang. Saya kira juga begitu. Ya, tetapi apa boleh buat, kami terpaksa membiarkannya kabur. Karena pusat perhatian kami pada waktu itu hanyalah Wong Agung. Lalu apa rencanamu menghadapi kemungkinan yang bakal terjadi itu, Adimada? Ampun, Gusti Prabu. Ada apa, Paman Mada? Bagaimana jika pemuda di sebelah hamba ini diterima sebagai prajurit Majapahit dan masuk ke dalam pasukan pengawal penyelamat raja? Semua tergantung padamu, Paman. Kemudian begini, Gusti. Ya, ada apa lagi, Paman? Untuk menghadapi kemungkinan serbuan pasukan Rakuti yang jumlahnya tidak sedikit, bagaimana bila hamba memerintahkan kuda Parasuta untuk pergi ke Gunung Lejar? Hamba akan menulis surat pemberitahuan dan minta bantuan kepada Gusti Putri Tunggadewi. Laksanakanlah itu, Paman, karena menjadi wewenang dan tanggung jawabmu. Terima kasih, Gusti Prabu. Layang Samba diterima menjadi prajurit pasukan pengawal raja. Sementara kematian Wong Agung tentu akan membuat kemarahan Rakuti. Sebab itulah Gajah Mada lalu memerintahkan kuda Parasuta pergi ke Gunung Lejar untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya. Nah, apakah Rakuti akan mengobrak-abrik desa Bedander? Dan bagaimanakah tugas kuda Parasuta dalam menyampaikan surat kepada Putri Tunggadewi? Apakah pimpinan pendekar bunga putih itu pada akhirnya mau mengirimkan bala bantuannya untuk memerangi kaum pemberontak? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.